Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita setiap hari Rabu malam Kamis pada pembahasan kitab Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin, yaitu hadis-hadis seputar tauhid ibadah. Kita masuk pada pertemuan yang ke-9 dan ini pertemuan terakhir insyaallah taala dari kitab ini, ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami isi kandungannya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita telah sampai pada hadis yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Bara ibni Azib, dari sahabat Bara bin Azib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ketetapan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Qala, ya, Nabi mengatakan ayat ini nazalat fi adabil qabri. Ayat ini turun berkaitan tentang siksa kubur. Yuqalu lahu, akan dikatakan kepada seorang mayit, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah, dia mengatakan Rabbku adalah Allah. Wa nabiyyi Muhammad, dan nabiku adalah Muhammad. Fadzalika qauluhu, itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa zada Ahmad, dan Imam Ahmad menambahkan, fayaqulani lahu, lalu dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir, bertanya padanya, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul dinil Islam, agamaku adalah Islam. Hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan tentang salah satu akidah di antara akidah Islam berkaitan tentang hari akhir, yaitu kita mengimani akan adanya siksa kubur, ya, dan bahwasanya siksa kubur, fitnah kubur itu adalah hak, benar adanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam banyak hadis-hadisnya yang mutawatir. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, dan para sahabat pun mengimani. Para ulama telah sepakat bahwa azab kubur itu benar ada. Siapa yang mengingkarinya maka dia telah tersesat dan menyimpang. Seperti orang-orang ahlul kalam, orang-orang Mu'tazilah yang tidak percaya dengan adanya siksa kubur. Ya, jadi kita yakin bahwasanya azab kubur itu ada. Banyak dalilnya. Allah berfirman dalam surat Ghafir, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Neraka itu dinampakkan kepada mereka pagi dan petang, ya, dan besok pada hari kiamat akan dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke neraka, ya, masukkan mereka Fir'aun dan bala tentaranya, pengikutnya, ke neraka.
Jadi sebelum mereka kiamat, itu sudah dinampakkan di alam kubur. Ini menunjukkan siksa kubur. Demikian juga hadis, banyak hadisnya, bahkan mutawatir. Diriwayatkan dari jalur banyak para sahabat yang tidak mungkin mereka sepakat di atas kedustaan. Bahwa Nabi SAW mengatakan adzabul qabri haq, azab kubur itu benar adanya. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi pada tasyahud akhir, ya, kita dianjurkan untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka jahannam dan dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian dan fitnah ya dajjal. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Para ulama juga sepakat bahwa azab kubur itu benar adanya. Maka siapa yang mengingkarinya berarti dia telah sesat, ya, telah menyimpang. Seperti orang-orang ahli filsafat, orang-orang Mu'tazilah, ya, tidak percaya dengan siksa kubur. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ya, kita percaya bahwa ada fitnah kubur. Pertanyaan di alam kubur yang akan ditanyakan oleh dua malaikat. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah disebutkan bahwa nama dua malaikat tersebut adalah Munkar dan Nakir. Penamaan ini terdapat dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Abi Asim. Jadi benar penamaannya adalah dengan Munkar dan Nakir. Akan bertanya kepada mayit 3 pertanyaan yang kisi-kisinya sudah dibocorkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 3 pertanyaan yang sekilas mudah, tapi ya tidak semua orang bisa menjawabnya. Karena ini berkaitan dengan akidah, bukan hanya hafalan, retorika. Pertanyaan pertama adalah man rabbuk, siapa Rabbmu? Pertanyaan kedua, man nabiyuk, siapa nabimu? Pertanyaan yang ketiga adalah madinuk, apa agamamu? Inilah 3 landasan utama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah untuk persiapan ujian yang sesungguhnya, ya, ujian yang tidak sekedar ujian biasa. Ini ujian, siapa yang gagal maka dia akan mendapatkan siksa, dan siapa yang akan lulus dia akan mendapatkan nikmat di alam kubur. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menulis buku Salasatul Usul, 3 landasan utama, sebagai bekal bagi kita untuk bisa menjawab ya 3 pertanyaan tersebut. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga meyakini bahwa akan ada pertanyaan Munkar dan Nakir kepada mayit, ya, tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, siapa dan apa agamamu. Kewajiban bagi kita adalah memberikan persiapan yang terbaik untuk hari itu. Dan di antara manusia ada yang bisa menjawab, dan di antara manusia ada yang tidak bisa menjawab. Orang-orang yang beriman, maka mereka akan bisa menjawab dengan mudah. Rabbku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, dan agamaku adalah Islam. Adapun orang-orang munafik, orang-orang yang ragu dalam agama, ya, mereka mengatakan aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku ikut-ikutan. Akhirnya kemudian dipukul oleh malaikat, ya, dengan sebuah palu dari besi yang seandainya palu tersebut dipukulkan kepada gunung, gunungnya akan menjadi debu. Ya, dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras, yang bisa didengar oleh semua makhluk, ya, termasuk jin, termasuk hewan,
semua makhluk kecuali manusia dan jin saja yang tidak bisa mendengar. Ya. Baik. Jadi intinya hadis ini berkaitan tentang azab kubur dan itu adalah suatu keyakinan yang wajib kita yakini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari siksa kubur, ya, dan memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Taib, selanjutnya hadis yang ke-37. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaba, andaikan salah seorang di antara kalian menginfakkan semisal gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Ya, seorang di antara mereka, seorang di antara kalian tidak akan bisa menyamai satu mud seorang di antara kalian, bahkan separuhnya. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memberikan pelajaran penting bagi kita tentang salah satu akidah juga di antara akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkait tentang bagaimana sikap kita terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Seorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya, ya, dan meninggal dalam keadaan iman. Seorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan wafat dalam keadaan iman. Inilah orang-orang yang disebut dengan sahabat. Man laqiyan nabiyya, siapa yang bertemu, baik laki-laki maupun perempuan, baik manusia maupun jin, ya, yang berjumpa, nggak mesti melihat. Abdullah bin Ummi Maktum berjumpa dengan Nabi, tapi dia tidak melihat. Kalau dia tidak bertemu dengan Nabi walaupun beriman, tidak disebut sahabat. Seperti Raja Najasyi, ya, walaupun dia beriman kepada Nabi tapi tidak bertemu, maka tidak disebut sebagai sahabat. Ya. Kemudian wa mata ala dzalik, mati dalam keadaan iman. Adapun orang yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman, ya, tidak beriman, maka tidak disebut sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib sering bertemu dengan Nabi, tapi dia tidak beriman, maka tidak disebut sebagai sahabat. Atau mati dalam keadaan kekufuran. Dia dulu pernah beriman, kemudian mati dalam keadaan kufur. Seperti Abdullah bin Khattal, dia dulu pernah beriman kemudian murtad. Maka orang seperti ini tidak disebut sebagai sahabat. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang istimewa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji mereka, ya, Allah memilih mereka untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membela agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Ya, dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga bersabda, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Maka wajib bagi kita mencintai para sahabat.
Tidak boleh bagi kita membenci, apalagi mengkafirkan, melaknat para sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Seperti kelakuan orang-orang Syiah Rafidah, ya, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban bagi kita terhadap para sahabat terkumpul dalam beberapa poin. Satu, kewajiban kita adalah mencintai para sahabat. Hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq. Kata Nabi, mencintai orang-orang Ansar itu adalah keimanan, dan membenci mereka adalah kemunafikan, kekufuran. Ya. Kita wajib mengajarkan kepada diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita, masyarakat kita untuk cinta kepada Nabi dan para sahabat. Imam Malik pernah mengatakan, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum surat al-Fatihah. Adalah para ulama us-salaf mengajarkan kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan surat Al-Fatihah. Sebagaimana mereka mengajarkan surat Al-Fatihah. Yang kedua, kewajiban kita kepada para sahabat adalah mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Mendoakan kebaikan. Setiap kali disebut para sahabat Nabi, kita doakan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Sebagaimana dalam ayat radhiyallahu anhum wa radu an. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ajarkan hal ini dalam surat Al-Hasr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina hillal lil ladzina amanu. Jangan jadikan kebencian di dalam hati kami. Kepada orang-orang yang beriman, apalagi kepada para sahabat, mereka yang garda terdepan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari sikap kita kepada para sahabat juga adalah tidak mencela. Seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku, jangan. Jasa mereka besar. Apalah kita dibandingkan dengan para sahabat Nabi SAW. Tidak pantas bagi kita mencela para sahabat, melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Nabi melarang dalam hadis ini. Dan ini larangan yang bersifat haram. Karena hukum asal sebuah larangan adalah menunjukkan haram. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menegaskan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain. Barang siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya laknat Allah dan para malaikat dan semua manusia. Maka tidak boleh bagi kita mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu pun nggak boleh. Siapapun yang mencela para sahabat Nabi, curigai keislamannya. Karena pada dasarnya dia ingin meruntuhkan pondasi-pondasi agama ini. Sebenarnya yang mereka incar bukan pribadi sahabat, tetapi mereka sedang ingin menghancurkan agama Islam yang bersumberkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara akidah kita kepada para sahabat juga adalah tidak mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan, pertikaian-pertikaian yang terjadi di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Apabila disebut para sahabatku, maka tahanlah lisan kalian. Jangan mencela mereka. Jangan menghina mereka. Karena
jasa dan kebaikan para sahabat jauh lebih banyak daripada kesalahan mereka. Betul mereka tidak maksum dari kesalahan. Betul terjadi di antara mereka pertikaian seperti dalam perang Jamal, perang Siffin. Tapi tidak boleh bagi kita untuk mengungkit-ungkit kesalahan mereka, untuk mencela, membongkar aib mereka. Ya, karena kebaikan mereka jauh lebih besar daripada kesalahan yang mereka lakukan. Ya, orang itu dinilai dari kebanyakannya. Kalau kesalahan, semua orang punya salah, nggak ada yang lepas dari kesalahan. Ya, apalagi kita. Kalau sahabat punya salah, kita lebih banyak salahnya. Maka tidak layak bagi kita untuk mengungkit kesalahan mereka yang kecil, tetapi menutup mata dari kebaikan mereka yang sangat banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya hadis yang ke-38, an Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabayanahu. Rasulullah SAW pernah mengajak kami, mendakwai kami, kami pun kemudian membaiatnya, janji setia kepadanya. Fakana fima akhadha alaina, ya, di antara hal yang beliau sampaikan kepada kami, an baya'ana ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina. Kami membaiat, ya, beliau membaiat kami untuk mendengar dan taat kepada pemimpin di saat suka dan duka, sulit dan mudah. Wa alla nunazi'al amra ahlah, dan kami tidak mengkudeta, memberontak pemimpin. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali kalau kalian melihat suatu kekufuran yang sangat nyata, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalian punya petunjuk, ya, punya bukti yang sangat nyata. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan kepada kita tentang salah satu akidah di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu wajibnya kita mendengar dan taat kepada para pemimpin dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Ya, ulil amri mencakup ulama dan mencakup umara. Ya, mencakup ulama dan mencakup umara, pemimpin. Maka wajib bagi kita untuk taat kepada para pemimpin dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah pemimpin itu ada 3 macam. 1, perintah pemimpin yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Wajib bagi kita untuk mentaatinya. 1, karena taat kepada Allah dan Rasul. 2, karena taat kepada pemimpin. Yang kedua, apabila perintah pemimpin tersebut bertentangan dengan Allah dan Rasul, dia memerintahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh untuk ditaati. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apabila perintah pemimpin tersebut tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya dalam agama. Ya, seperti peraturan-peraturan lalu lintas, peraturan dalam pernikahan, ya, larangan, dibilang bertentangan dengan agama juga enggak, ya, dibilang ada anjurannya juga enggak. Maka dalam hal ini wajib kita taati juga, karena itu tidak bertentangan dengan syariat.
Yang dilarang itu apabila bertentangan dengan syariat. Ya. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah haramnya memberontak para pemimpin. Ya. Kenapa? Karena memberontak para pemimpin tidak ada manfaatnya. Bahkan banyak madharatnya, mafsadatnya. Sejarah menjadi bukti bahwa tidak ada pemberontakan kecuali melahirkan kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Menimbulkan kekacauan, terbunuhnya nyawa, hancurnya bangunan, dan lain sebagainya. Maka tidak boleh bagi kita untuk memberontak para pemimpin atau mengumbar kesalahan-kesalahan para pemimpin, memprovokasi untuk kudeta, demo, ya, dan lain sebagainya. Kewajiban bagi kita menjaga stabilitas keamanan negara, menjaga kedamaian, kesejukan, persatuan. Kewajiban bagi kita juga adalah untuk mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan. Andaikan aku memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad atau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah taat kepada para pemimpin dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah, dan mereka tidak memberontak para pemimpin. Ya, kudeta kepada para pemimpin, karena itu hanya akan menimbulkan madharat yang lebih besar. Apabila kita mendapati kezaliman para pemimpin, kewajiban kita adalah sabar, ya, dan berdoa kepada Allah SWT, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kezaliman para pemimpin adalah karena dosa-dosa kita juga. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami menjadikan pemimpin-pemimpin yang zalim karena ya rakyat-rakyat yang zalim. Ya. Kewajiban bagi kita untuk banyak berdoa, banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadis yang terakhir dari pembahasan kitab ini, ya, Anil Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Irbad bin Sariyah, semoga Allah SWT meridhoinya, beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan mauidhah, nasihat, ya, wasiat pada suatu hari setelah salat subuh. Mau'idhatan balighatan, suatu nasihat yang sangat menyentuh. Dharafat minhal uyun, mata kami bercucuran air mata. Wa wajilat minhal qulub, hati kami bergetar. Ya, ini menunjukkan sucinya hati para sahabat, peningnya hati para sahabat. Ya, karena ketika mereka mendengar nasihat Rasulullah, hati mereka bergetar. Ya, mereka pun mudah meneteskan air mata. Karena hati yang bersih, hati yang sedikit dosanya akan mudah untuk meneteskan air mata. Bergetar ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka hati mereka bergetar, iman mereka bertambah, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ya. Kemudian faqala rajulun, ada seorang laki-laki mengatakan, inna hadhihi mau'idhatu muwaddi'in famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah wasiat orang yang mau pamitan. Dan betul saja, Rasulullah saat itu sudah ya di detik-detik ya akhir penghujung kematian, ya,
setelah Hajjatul Wada, Rasulullah SAW hanya beberapa hari, tidak lama daripada itu meninggal dunia. Maka para sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Ya, wasiat perpisahan. Qala usikum bitaqwa was-sam'i wat-ta'ah wa in abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada para pemimpin walaupun yang memimpin kalian budak dari Ethiopia. Jadi ini dua wasiat Rasulullah. Satu takwa, yang kedua mendengar dan taat kepada para pemimpin. Karena takwa adalah kunci kebahagiaan di akhirat. Dan mendengar dan taat kepada para pemimpin adalah kunci kebahagiaan di dunia, kunci keamanan. فَإِنَّهُ مَنْ يَئِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali. Ya, seperti fakta pada zaman kita sekarang, banyak perbedaan, banyak persimpangan jalan. فَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ. Dan hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam agama, yaitu perkara-perkara bid'ah dalam agama. Karena semua bid'ah adalah dhalalah, sesat. Faman adraka dzalika minkum, siapa yang mendapati zaman seperti itu di antara kalian, fa alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya bagi dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, ya, yang diberi petunjuk. Adzu 'alaiha bin nawajid, ya, gigitlah dengan gigi geraham. Artinya hendaknya bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat ini dengan kuat, ya, dengan kuat. Karena gigi geraham itu kalau buat gigit kuat, berbeda kalau gigi depan, ya, ditarik dikit rompal, ya. Jadi di zaman-zaman fitnah, di zaman-zaman kekacauan, hendaknya bagi kita untuk berpegang teguh dengan kuat terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi akan mendapatkan ujian, cobaan, ya, permusuhan. Maka wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan kuat. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mutamassiku bisunnati yawma idzin qalqabidhi alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman, maka ya bagaikan memegang bara api. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis penutupan, ya, seakan-akan ini adalah wasiat dari penulis kepada kita semuanya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Demikian juga di antara pesan dari hadis ini adalah agar kita mendengar dan taat kepada para pemerintah selama itu bukan maksiat kepada Allah. Kita jaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Kita jaga keamanan di negeri kita dengan mentaati para pemerintah dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi dengan kuat. Ya. Dan kita hindari, kita tinggalkan perkara-perkara baru dalam agama, perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jika kita mempraktekkan, merealisasikan wasiat-wasiat perpisahan Nabi ini dalam kehidupan kita, ya, insya Allah kita akan meraih, ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang berbarokah kepada kita, ilmu yang bermanfaat kepada kita, terutama ilmu tauhid. Ya, semoga Allah memantapkan tauhid pada diri kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semuanya di atas tauhid.
Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas dari kitab ini. Alhamdulillah selesai ya, 40 hadis tentang seputar tauhid ibadah. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, bisa memantapkan akidah kita, tauhid kita, dan semoga Allah memberikan husnul khatimah, penutup yang baik bagi kita semuanya, ditutup dengan tauhid. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, semoga Allah memberkati kita semuanya. Demikian juga para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada malam ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Atas materi yang telah disampaikan dan Assalamualaikum para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di malam hari ini. Kami persilakan bagi antum yang akan bertanya bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 0228686267, ataupun bagi peserta atau jamaah yang menyimak kajian di malam hari ini melalui aplikasi Zoom. Bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan memberikan tanda kepada operator. Insya Allah nanti kita akan sambungkan langsung ke Ustadz. Dan bagi antum yang akan bertanya melalui pesan, silahkan bisa melalui chat di aplikasi Zoom, ataupun bagi para pendengar dan pemirsa bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Sekali lagi di nomor 0811-227-1476. Pertanyaan pertama Ustadz, tidak menyebutkan namanya. Bismillah Ustadz, apakah hukuman dengan ujian itu sama atau tidak? Bagaimana kita bisa membedakan kalau itu hukuman atau ujian? Silahkan Ustadz. Ya. Musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita bisa jadi itu adalah teguran dan bisa jadi itu adalah hukuman. Dari mana kita bisa membedakannya? Tergantung pada diri kita. Jika kita berada dalam keimanan, berada pada amal saleh, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah kepada kita, maka insyaallah Ta'ala kita optimis itu adalah untuk mengangkat derajat kita. Bukankah para nabi juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah-musibah yang Allah turunkan kepada mereka? Asaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsalu fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tentu bukan karena hukuman ya, tetapi untuk mengangkat derajat mereka, melebur dosa-dosa mereka. Kata Nabi, "May yuridillahu bi khaira yusib minhu." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan berikan musibah. Ya, supaya kita tidak sombong, supaya terhapus dosa-dosa kita. Tapi kalau seorang itu bergelimang dengan dosa, maksiat, kufur, bid'ah, kemudian Allah berikan musibah, maka ini adalah teguran. Ya, itu adalah hukuman agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Allah timpakan kepada mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan, agar mereka kembali bertaubat kepada Allah SWT. Jadi musibah yang Allah berikan kepada kita bisa jadi itu adalah hukuman kalau kita bergelimang dengan dosa, maksiat, ya, baik itu kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, dan bisa jadi itu adalah mengangkat derajat kita manakala kita di atas keimanan dan amal soleh. Wallahu a'lam. Jawabannya, pertanyaan selanjutnya Ustaz tidak menyebutkan penanyanya siapa, tapi beliau bertanya,
Ustadz, siksa kubur itu benar adanya. Lalu apa pendapat Ustadz jika ada orang yang menaruh alat perekam di kuburan, lalu terdengar siksa kubur dan mayat bergerak-gerak? Apakah perbuatan semacam itu dibenarkan Ustadz? Syukran, silahkan. Tidak benar. Perlu diketahui bahwasanya siksa kubur, fitnah kubur, itu adalah alam barzah. Sudah beda dengan alam kita. Ya, jadi kalau alam kita itu alam dunia. Kalau di alam kubur itu namanya alam barzah. Kemudian nanti setelah hari kebangkitan ada alam akhirat. Jadi manusia akan melalui 3 tahapan. Tahapan dunia yang sekarang kita berada di dalamnya. Kemudian tahapan kedua adalah alam barzah. Alam barzah itu antara dunia dengan akhirat. Jadi setelah kita mati sampai hari dibangkitkan, itu namanya alam barzah. Kemudian yang ketiga adalah alam akhirat, yaitu ketika manusia dibangkitkan oleh Allah SWT dari kematian nanti. Oleh karenanya, perlu diketahui bahwasanya azab kubur, nikmat kubur itu adalah berada di alam barzah. Tidak bisa kemudian disamakan dengan alam dunia. Suatu hal yang konyol kemudian nanti naruh rekaman, kemudian untuk mendengar suaranya dan sebagainya, karena berarti kita menyamakan alam barzah dengan alam dunia. Itu suatu hal yang tidak dibenarkan, karena nanti kalau misalkan nggak naruh rekaman terus nggak ada, akhirnya nggak percaya. Seperti ada sebagian orang nggak percaya dengan siksa kubur. Kenapa? Buktinya saya bongkar kuburannya nggak ketemu itu sama mungkar nakir. Nggak ketemu tuh katanya yang dihimpitkan kuburannya sampai tulang-tulangnya remuk, nggak ketemu tuh. Ini menggunakan logika, akal di dalam membantah dan menolak hal-hal yang merupakan final akidah paten dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dalam masalah-masalah akidah, terutama masalah-masalah gaib, wajib bagi kita mendengar, taat, tunduk, patuh, menerima secara bulat apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jangan kemudian mereka-reka, menyamakan perkara-perkara alam barzah, perkara-perkara hari akhir dengan alam dunia. Itu suatu hal yang tidak dibenarkan. Qiyas ma'al farik, analogi yang pincang. Bagaimana disamakan alam barzah dengan alam dunia, bagaimana disamakan alam akhirat dengan alam dunia, itu nggak benar. Tidak dibenarkan. Ini termasuk juga takalluf, hal-hal yang nggak ada faedahnya. Kurang kerjaan. Cukup bagi kita mengimani dan persiapkan bekal yang terbaik untuk menghadapi fitnah di alam kubur. Kita bayangkan di dunia saja, di dunia ini, seandainya ada suami istri tidur satu kamar, tidur satu kasur, satu ranjang. Suaminya mimpi indah, mimpi kawin lagi misalkan, istrinya mimpi dikejar hantu atau dikejar harimau, apakah suami merasakan apa yang dirasakan istri? Apakah istri merasakan apa yang dirasakan suami? Enggak. Masing-masing, yang suaminya karena mimpi indah senyum-senyum, yang istrinya karena mimpi nggak enak, mungkin keringetan, dan sebagainya, ketakutan. Itu masih sama-sama di alam dunia. Itu saja nggak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita pun demikian, kita pun demikian. Mungkin kita tidak akan merasakan apa yang dirasakan oleh mayit di alam kubur karena memang alamnya berbeda. Jangan menggunakan analogi yang pincang.
Jadi intinya tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang konyol, tidak ada faedahnya. Seperti tadi ya, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang bertele-tele. Dan Nabi juga bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Bapak Kasmita di Gunung Batu, Bandung. Izin bertanya Ustadz, Assalamualaikum. Terkait perintah sholat sunnah semampunya dalam rangka menunggu khatib Jumat, jika waktunya sudah masuk kepada larangan sholat atau waktu jawal, apakah masih boleh melakukannya? Syukran atas jawabannya Ustadz. Barakallahu fiik. Silakan. Anjuran untuk sholat sunnah ya pada hari Jumat itu sampai imam datang. Ya, batas akhirnya adalah sampai imam datang, khotib datang naik di atas mimbar. Saat itu maka hendaknya bagi para makmum, para jamaah untuk fokus ya mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh khotib dalam khutbahnya. Jadi tidak mengapa ya seorang yang datang untuk sholat sunnah, baik sholat tahiyatul masjid atau memperbanyak sholat-sholat sunnah sampai imam atau khotib datang naik di atas mimbar. Ya, jadi yang dilarang oleh Nabi SAW itu adalah menyengaja, ya menyengaja sholat di waktu-waktu yang terlarang. Ketika seorang tidak menyengaja, ya tidak mengkhususkan setiap saat dia masuk masjid maka dia menjalankan sholat tahiyatul masjid, maka ini pendapat yang kuat, tidak mengapa. Jadi sholat mutlak, sholat yang dawatul asbab, yang memiliki sebab, ya menurut pendapat yang kuat boleh dilakukan walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yusuf di Depok. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah tidak sholat Jumat karena dalam keadaan positif COVID? Apakah bertentangan dengan prinsip ketakwaan? Ustadz, silahkan. Pada dasarnya tentu sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang baligh, yang mukallaf. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila kalian dipanggil untuk sholat Jumat, maka bersegeralah kalian ya zikir kepada Allah, sholat dan tinggalkan jual beli. Para ulama pun sepakat bahwasanya hukum sholat Jumat pada dasarnya adalah wajib bagi lelaki. Tetapi para ulama juga menjelaskan bahwa ketika ada udzur, ya sakit misalkan, atau safar, ya atau doror, ya adanya bahaya, khauf, ya rasa takut yang bisa membahayakan pada dirinya, maka itu adalah udzur dengan kesepakatan para ulama. Seperti yang disebutkan oleh Al-Mawardi ya dalam kitabnya Al-Insaf, para ulama sepakat bahwasanya khauf, sakit itu adalah udzur yang menggugurkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Sehingga dengan demikian jika Anda memang positif ya COVID ya, maka diperbolehkan bagi Anda untuk tidak sholat jamaah dan tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena keberadaan Anda ketika berkumpul ya di sholat Jumat, sholat jamaah justru akan menularkan kepada yang lainnya. Nabi SAW bersabda, la dharara wa la dhirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan ya orang lain. Alhamdulillah, Islam ini agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ya, jika memang Anda nanti sudah dinyatakan sembuh negatif, ya, maka Anda wajib lagi untuk sholat berjamaah dan sholat Jumat.
Tapi ketika Anda memang dinyatakan positif, ya, maka cukup sholat di rumah saja. Ya, alhamdulillah. Kalau kita memang berniat, ya, seandainya bukan karena udzur tersebut, kita pasti akan Jumatan, kita pasti akan sholat jamaah, ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah menilai kita, ya, memberikan pahala kepada kita dengan niat-niat kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang itu, ya, orang yang biasa beribadah, idza safaral abdu au marida, apabila seorang itu safar atau dia sakit, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, apa yang biasa dia lakukan ketika mukiman sahihan, saat dia mukim atau sahih. Artinya ketika dia sakit, ketika ada udzur, andaikan dia bukan karena udzur tadi, dia akan melakukannya, alhamdulillah ditulis baginya pahala, ya, seakan-akan seperti yang dia lakukan saat mukim dan saat sehat. Alhamdulillah, ini termasuk keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi intinya, kalau Anda dinyatakan positif, ya, maka sholat di rumah saja, ya, sholat di rumah, Jumatan di rumah, daripada menularkan kepada yang lainnya. Itu udzur bagi Anda dengan kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa kami ajukan dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 2 menit di studio kami. Pertanyaan terakhir yang bisa diajukan di malam hari ini dari Bunda Fatur di Bandung. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apakah benar-benar ada kalau kita nantinya akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang tipisnya seperti rambut dibelah 7? Silakan. Yang kami tahu ada dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dalam riwayat Muslim, bahwa sirat, jembatan yang akan dilalui oleh manusia pada hari kiamat kelak, itu lebih tajam daripada pedang dan lebih kecil daripada rambut. Ya, lebih kecil daripada rambut, lebih halus daripada rambut. Adapun, ya, rambut dibelah 7, wallahu a'lam, saya tidak tahu, ya, mungkin perlu dicek lagi. Ya, sebatas yang kami tahu memang ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bukan dari Nabi tapi dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa dia mendapatkan berita, ya, bahwa sirat itu lebih tajam dari pedang, ya, dan lebih halus daripada rambut, ya, sampai di situ saja. Karena ini masalah-masalah gaib, ya, kita tidak bisa berbicara kecuali apabila ada dalilnya. Kalau mengatakan tadi misalkan seperti rambut dibelah 7, satu rambut satu helai dibelah 7, ini tentu butuh dalil, ya. Kita tidak bisa berbicara dalam masalah-masalah gaib kecuali apabila ada dalilnya. Khawatir kita masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berbicara apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa dibahas pada malam ini. Insyaallah taala kita akan bertemu lagi dengan tema baru lagi, ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.